Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama Ketua Komisioner KPU Kota Cilegon, Bapak Irfan Alfi. Gimana sehat, Ketua? Alhamdulillah sehat, Pram. Sehat. Selamat siang, sahabat Wilip Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Di tengah kesibukan, kita masih bisa ngobrol nih sama Bapak Ketua. Ya. Apalagi KPU lagi sibuk-sibuknya nih verifikasi faktual ya, langsung ke lapangan. Ya, saat ini kita memang sedang melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Ya. Keanggotaan partai politik. Masyarakat mungkin juga perlu tahu, khawatir pada kaget nih, karena di lapangan ya banyak misalkan petugas-petugas verifikasi KPU yang kemudian datang ke seluruh pelosok kota Cilegon dalam rangka melakukan verifikasi faktual, gitu ya kawan-kawan atau sahabat Wilip. Tolong juga nanti diketahui bersama bahwa sampai dengan tanggal 4 November nanti ya KPU sedang melakukan verifikasi. Sudah kita koordinasikan dengan stakeholder, ya Pak Camat, Pak Wali Kota, ya Pak Lurah, ya. Kemudian juga ke Dandim, ke kepolisian gitu. Kita sudah koordinasikan terkait kegiatan ini. Mudah-mudahan itu juga tersampaikan gitu ya surat koordinasi kita ini ke grup-grup WA. Karena sekarang udah banyak grup-grup WA ya di tingkat RT kelurahan itu. Mudah-mudahan ini tersampaikan oleh lurah masing-masing karena bersifat tembusan yang pemberitahuan ke wali kota itu. Harapan kita kenapa? Harapan kita agar ya proses verifikasi faktual ini pertama diketahui semua pihak. Yang kedua, jangan sampai kemudian ada misunderstanding atau miskomunikasi terkait kegiatan ini. Karena tidak sedikit, Bang Pram. Ada berapa? Sebelumnya ada berapa partai? Kasus-kasus kecil kayak misalnya di lapangan itu saat kita datang itu pada kaget gitu. Waduh, ada apa ini Pak? Gitu kan. Apalagi kalau kemudian kita cocokin KTP-nya itu kan mereka serba kaget gitu ya. Jadi maaf ini saya potong. Anggota partai politik yang didatangi itu ada yang nggak tahu berarti akan ada verfak atau kayak gimana? Iya, mungkin kan memang pada saat mereka menyerahkan data keanggotaannya mungkin belum sempat tersampaikan. Belum sempat tersampaikan bahwa misalkan dari tanggal 15 sampai dengan 15 Oktober sampai dengan misalkan 4 November itu pelaksanaan verifikasi faktual. Tapi setelah dijelaskan, ya kemudian ya memang ya kalau gitu misalnya gitu ya, tidak kaget lagi. Walaupun misalkan ya tidak sedikit juga masih yang agak aduh gimana ini kan gitu ya. Jadi memang penting juga sih sosialisasi ini kita sampaikan. Jadi ya mohon juga mungkin bukan hanya KPU tapi juga mungkin nanti ya pihak kecamatan, kelurahan, stakeholder terkait juga ikut menyampaikan bahwa kita ini lagi verfak nih. Parpol lagi berkontestasi untuk meraih poin kepesertaan pemilu, gitu ya. Yang nanti akan kita putuskan di tanggal 14 Desember nanti. Nah, sekarang verfak ini ada berapa partai yang di Cilegon? Ada 9. Ada 9 partai politik. Jadi itu semuanya dilakukan verifikasi faktual dan untuk menguji apa sih verifikasi faktual itu? Nah, verifikasi faktual itu pertama untuk menguji data-data yang sudah ada di Sipol. Data Sipol itu meliputi KTA dan KTP, sahabat Wilip ya. Jadi KTA dan KTP kita cocokkan nomor KTA parpolnya, kemudian juga nomor NIK KTP-nya apakah cocok dengan enggak. Melalui kegiatan faktual. Kita harus bertemu langsung tuh. Jadi nggak bisa juga misalnya sambil dari jauh-jauhan. Jadi kita harus bertemu langsung, melakukan kontak dalam jarak dekat, kita tanya langsung. Nah itulah yang dimaksud dengan verifikasi faktual. Nah, siapa yang melakukan? Lagi-lagi ini juga bukan sembarang orang gitu maksudnya. Kita harus pastikan bahwa petugas yang melakukan verifikasi faktual ini adalah petugas resmi. Yang sudah mendapatkan mungkin SK SK dari KPU. Yang sudah kita SK-kan oleh KPU dan kemudian juga memakai ID card seperti ini ya. ID card seperti ini, kemudian juga ada rompi ya. Rompi sayang sekali nggak saya pakai rompinya karena saya juga ada tuh bagian rompinya. Rompi warna hitam, punggungnya bertuliskan KPU gitu.
Nah, kemudian ada bertopi dan bersepatu hitam. Dan pasti memperkenalkan diri sebagai petugas KPU secara resmi gitu Bang Pram. Oh. Gitu. Khawatir ada yang menyalahgunakan pihak-pihak yang mengaku-mengaku ya. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi khawatir. Makanya kan sudah dipastikan mereka ID card jelas ya. Kemudian juga rompi hitam gitu. Nah, Kemudian juga ada topi hitam, logonya KPU semua. Ada logo KPU semua. Jadi kalau misalkan ada yang selain daripada itu, misalnya agak aneh-aneh, ya dapat melaporkan ke inilah. Karena tidak boleh ada misalkan yang, apalagi yang minta-minta sumbangan, misalkan petugas KPU ya. Murni mereka melakukan verifikasi. verifikasi cukup menanyakan apa ya, bener nggak sih data yang ada di parpol ini gitu? Ya, cukup hanya menanyakan data yang ada di parpol ini, betul nggak Ibu termasuk atau Bapak termasuk dalam catatan anggota parpol A, B, atau C. Kemudian kalau ya berarti mereka kemudian menandatangani surat ya. Tapi kalau ternyata bukan misalnya bukan nih, ya KPU juga kalau misalkan bukan, ya mempersilahkan untuk mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan tidak bahwa bukan menjadi anggota partai politik. Kok kenapa sih harus dipakai seperti itu? Ini untuk pertanggungjawaban KPU. Akuntabilitas kerjanya KPU, bahwa kalau ada orang yang menyatakan tidak itu, ya harus dibuktikan dong. Misalnya. Ada berita acara. Oh iya, makanya ada berita acara, ada surat pernyataan yang ditandatangani. Sehingga ya proses verifikasi faktual ini ya murni misalkan kita serahkan kepada anggota. Dalam hal menjawab iya atau tidak itu semuanya ada parameternya. Kita tidak terlalu masuk nih pada wilayah-wilayah hal yang lain ya, kecuali hanya persoalan iya atau bukan anggota partai politik itu. Kalau seandainya ada kasus pencatutan nama, dia tidak pernah terdaftar atau mendaftarkan diri ke partai politik, tiba-tiba kok namanya ada di salah satu partai politik, itu bagaimana Ketua? Iya, jadi kalau seandainya ada hal seperti itu, Bang Pram, ya KPU juga membuka ruang komunikasi dan ruang klarifikasi. Bagaimana caranya? Ya tentunya memang bagi anggota untuk dapat kemudian datang ke KPU, melaporkan misalnya ada namanya tercatat dalam sipol padahal tidak merasa menjadi anggota. Tapi tidak serta-merta juga KPU menghapus demikian, gitu. Karena tentunya KPU harus mempertemukan dengan partai politiknya. Nah, kemudian pasca misalkan diterimanya laporan atau keluhan itu, ya KPU nanti akan menjadwal satu proses atau satu waktu untuk melakukan klarifikasi. Ada klarifikasi ya? Klarifikasi itu dilakukan dengan ada misalkan unsur dari partai politik, ada unsur dari masyarakat yang bersangkutan, individu yang bersangkutan. Nah di situ Bang Pram kita lakukan ya proses klarifikasi, benar nggak misalkan. Kemudian parpolnya kita tanya. Nah ya kalau sudah ketemu ya kata sepakat ya kita bikin berita acara. Berita acara yang nanti berita acara itu akan kita input ke dalam sipol, laporkan KPU RI dan KPU RI nanti akan menindaklanjuti ke parpol tingkat pusat untuk ya kemudian menghapus kalau seandainya memang ya ternyata ya tidak merasa begitu ya. Ada batas jumlah anggota nggak untuk partai politik? Iya kalau misalkan per kota. Per kota itu. Per kota minimal ya, minimal itu kan 1/1000 ya kan? 1/1000 misal. Kemudian kalau di Cilegon itu sekitar 464 minimal. Dari 400.000 ya, 403.000 itu. Nah artinya ini kemudian dari 464 orang itu kemudian di random gitu. Di random kemudian dilakukan proses penghitungan sampling, uji sampling namanya dengan prinsip Gracie-Morgan. Nah sesudah itu proses selesai keluarlah misalnya. Kan kalau dulu bedanya apa sih, dulu banyak parpol tuh yang agak sedikit kaget ya. Pak Ketua kok ini beda ininya gitu ya, sampling uji samplingnya kok beda nih, jumlahnya kami kok sekarang banyak banget. Kalau dulu kan misalkan dari total jumlah populasi yang disetorkan itu anggota itu
kemudian hanya di sampling, misalkan hanya 10% uji sampling dengan acak, random sampling. Random. Jadi dapatlah 40 tujuan orang. Kalau sekarang sistem ini hampir 40% dari jumlah, hampir sekitar 200-an rata-rata per partai politik. Nah, bisa kita bayangkan gitu ya. Artinya betapa kerja kerasnya misalkan baik di partai politik maupun KPU gitu ya. Makanya tentunya kan kami menghimbau juga nih ke kawan-kawan partai politik ya, dalam proses-proses ini ya intens lah ya berkomunikasi dengan helpdesk gitu. Karena kan ada beberapa tahapan tuh. Tahapan yang pertama itu didatangi ya. KPU mendatangi anggota. Rumahnya anggota langsung. Memastikan ya dan tidak. Nah, ketika kemudian tidak ditemukan, maka kemudian ini akan dikolektif oleh KPU data yang tidak ditemukan ini pada parpol tertentu misalnya. Nah, ketika tidak ditemukan, ini akan kita sampaikan kepada parpol untuk kemudian nanti dikumpulkan di kantor partai politik. Nah, pada saat dikumpulkan itu ya akan kembali kita tanya lagi. Pendukung yang dikumpulkan oleh parpol itu kita tanya lagi tahap kedua itu. Tapi dalam hal kemudian misalnya dia pada saat itu tidak hadir atau kemudian juga tidak bisa datang karena sesuatu dan lain hal, maka akan kita lakukan video call. Nah, makanya kepada kawan-kawan partai politik ya jangan sungkan-sungkan, maksudnya untuk komunikasikan helpdesk. Dalam hal kemudian nggak ditemukan sudah berapa? Nanti karena KPU sudah setiap ini akan ada up to date report yang disampaikan ke partai politik. Berapa jumlah yang nggak ketemu, gitu ya? Nah. Kalau sudah nggak ketemu, parpol tinggal nanti jawab kapan mau dikumpulkannya. Mumpung di range waktu sampai dengan tanggal 4 November di tahap pertama ini kita kumpulkan. Nah, kemudian sesudah dikumpulkan kita verifikasi ulang dalam konteks dikumpulkan oleh parpol. Parpol ini harus peran aktif ya. Nah, terutama kan menginformasikan kepada anggotanya. Maka parpol harus betul-betul terus terang tadi ya bekerja keras ya, berjibaku ya untuk mengumpulkan anggota-anggota yang nggak ketemu tadi gitu. Nah, ini perlu kerja keras tim internal parpol ya. Saya terus memberi semangat, saya bilang ya karena ini waktunya verifikasi faktual ya, tolonglah misalkan digarap dengan serius mungkin gitu, kerjasama timnya diperkuat. Nah, itu parpol juga kan harus bersinergi ya dengan KPU dengan menyiapkan anggotanya, jangan sampai anggotanya itu malah sulit dihubungi. Ada kejadian unik ya sih di lapangan? Ya, banyak kejadian uniknya ya. Jadi salah satunya misalnya ketika misalnya kita sedang mendata penduduk, kemudian ketika minta KTP, ya yang bersangkutan ngambil KTP ke belakang, tapi malah lari keluar gang gitu. Masih ada, kabur. Tapi untungnya ketahuan nama kita, terus kita berikan penjelasan. Ini tidak ada apa-apa, ini cuma verifikasi faktual, bukan kemudian mau dibawa. Ini apalagi kalau kemudian nanti melibatkan aparat ya. Makanya kemudian sedapat mungkin ya kita tidak melibatkan aparat dalam ini. Walaupun sebenarnya komunikasi dengan pihak kepolisian kemarin sampaikan apakah perlu pengawalan tidak, Ketua. Saya sampaikan ya untuk kegiatan ini sementara tidak ada pengawalan karena kita akan bertemu langsung dengan masyarakat gitu ya. Nah, kalau kejadian terkesan serius gitu. Kalau kejadian kayak gini kan didatangin malah kabur, berarti kan nggak ada komunikasi ya sama partai politiknya. Bisa ketemu kan begitu. Nah, itu kan sangat disayangkan maksud saya. Ya memang penting kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama sekali anggota partai politik itu. Ya jangan sampai mereka agak kesulitan informasi bahwa kita mau fair fact ya. Harus sampaikan juga begitu. Yang dia maksud dengan ya prinsip-prinsip empowering di internal partai politik yang mudah-mudahan juga berjalan ya. Dengan kegiatan tahapan. Kalau seandainya ada anggota partai politik tapi sudah tidak mau lagi menjadi anggota, itu seperti apa ya? Mungkin udah lama nggak aktif. Tiba-tiba kan mungkin bisa saja kaget menyatakan diri
sudah tidak aktif tapi tidak ada surat pemberitahuan atau ya udah ngilang aja kayak gitu. Iya. Ada Ya, gila. cara lain nggak? Ya kan kalau di KPU atau juga lembaga negara lain itu kan menganut prinsip administrasi absolut kan ya. Ya. Jadi segala keputusan itu tidak bisa misalkan hanya berdasarkan perkataan semata. Maka semuanya dibuktikan harus dengan administrasi. Makanya ketika bicara misalnya nih kita mundur, udah lama aku mundur dari parpol A misalnya. Nah, itu harus dibuktikan, harus ada surat. Harus ada surat. Makanya sepanjang tidak ada surat pengunduran diri, maka ya KPU melihatnya dia masih aktif gitu ya. Karena kalau persoalan aktif atau tidaknya di internal parpol, tapi kalau data administrasi sipolnya masih ada, KPU nggak bisa ngapa-ngapain tuh, tetap akan terverifikasi gitu ya. Nah baru kemudian ya pada saat misalnya kita faktual, ketahuan bahwa sudah mundur misalnya, ya tinggal bikin surat pengunduran diri, dibikin surat pengunduran diri sekaligus juga surat pernyataan tidak atau bukan menjadi anggota partai politik. Karena ya ada juga beberapa kasus parpol yang pengurusnya mundur misalnya, ya harus ada surat pengunduran diri. Nggak bisa misalkan hanya ngomong mundur gitu, harus ada surat pengunduran dirinya yang ditandatangani. Harus tertib administrasi. Ya, Ketika tertib masuk ke partai administrasi lah. politik juga kan pasti ada administrasi persyaratan yang harus terpenuhi. Maka ketika menyatakan diri untuk tidak lagi bergabung ke partai politik ya harus dengan cara administrasi yang harus ditempuh ya. Wih, mantap. Betul. Administrasi absolut lah. Kan kalau nanti saat proses sengketa, kemudian proses pembuktian, ya selalu ada alat bukti. KPU modalnya cuma kertas doang. Alat buktinya administrasi itu, alat buktinya modal kertas. Nah, ketika nanti ini di ujung setelah direkap, para anggota yang harusnya di verifak tapi kemudian tidak memenuhi syarat atau tidak menyatakan diri bahwa oh iya saya anggota dewan, anggota parpol. Sikap KPU nanti seperti apa, Pak? Oh iya, jadi kalau misalnya kemudian terdata bahwa ada anggota yang ternyata ya dia tidak memenuhi syarat, tidak menyatakan bukan menjadi anggota ya, maka otomatis kalau ada surat yang ditandatangani itu pernyataan itu ya otomatis TMS di kita. Nah makanya nanti sampai dengan tanggal 4 November itu kan tahap pertama verfaknya, baru kemudian nanti juga akan ada tahap verifikasi faktual perbaikan. Tapi waktunya mungkin juga sama 10 hari, tapi nanti mungkin ya harus hati-hati karena sudah nggak ada lagi perbaikan lagi sudah itu. Sesudah selesai masa verifikasi perbaikan nanti, nah baru kemudian ya semuanya kita rekap. Tapi lagi-lagi ya tidak bisa kita sampaikan ke publik gitu ya. Kok kenapa? Misalkan ketua nggak bisa disampaikan ke publik karena memang persoalan ranah verifikasi administrasi dan faktual partai politik ke peserta partai politik ini menjadi ranahnya KPU RI, domain KPU RI. Sehingga KPU nggak bisa kemudian sembarangan mengumumkan misalnya partai ini di Cilegon tidak lolos, partai ini lolos. Ya, kenapa? Bukan domainnya KPU kota. Tugas dari KPU kota mah cukup memverifikasi. Verifikasi aja. Nah, nanti hasil akumulasi hasilnya dilaporkan ke pusat. lapor gitu ya. ke pusat. Baru pusat nanti akan menghitung secara nasional apakah memenuhi misalnya yang provinsi 30% kepengurusan, kemudian yang di kabupaten kota 75% kepengurusan, kemudian keanggotanya terpenuhi misalnya. Kemudian yang di keanggotaan di tingkat kecamatan kotanya semua terpenuhi sesuai dengan jumlah itu. Ya mudah-mudahan semua itu bisa berproses dan kita berharap sih semuanya ya dilancarkan lah. Kita sih positif tinggi aja ya. Semangat berdemokrasi ini kan semangat untuk memberikan peluang dan perlakuan yang sama, equal kepada semua peserta pemilu lah. Terutama sekali ya saat ini kan masih ada momen-momen kesempatan di mana bisa dimanfaatkan oleh partai politik yang saat ini misalkan sedang dilakukan verifikasi faktual oleh KPU untuk kemudian ya dapat disimpulkan di 14 November nanti. Nah, itu. Menarik ini, sahabat Philip Online.
Ternyata verifikasi faktual yang dilakukan KPU itu sebenarnya menarik juga ya. Ya. Kalau Asik kita lah bisa ya. Dinamis sih. dinamis, apalagi langsung ketemu sama pengurus atau anggota-anggota partai. Ya. Nah, akan ada gambaran nih seperti apa ya politik di Cilegon. Kalau tertib administrasi, ya partainya juga berarti menjadi partai yang sehat. Ya. Terakhir, Ketua, statement closing nih. Ya, sebagai statement closing kami dari KPU, sahabat Wilip Online, ya kami menyampaikan, mari terus kita berpartisipasi dengan antusias dalam rangka mendukung tahapan pemilu 2024. Mungkin kelihatannya masih lama, tapi bagi kita ini yang panitianya sekaligus juga penyelenggara di tingkat bawah pemerintah daerah, ini waktunya sudah demikian dekat. Maka kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, stakeholder yang ada. Mudah-mudahan pemilu kali ini dapat berjalan dengan lancar ya, setiap tahapan, dan kemudian berakhir dengan sukses melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Amin. Semoga lancar nih. Amin. Sampai hari H sebagai penyelenggara KPU Ya. tentu saja tombaknya ya, tombak demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya, karena mau ketemu ini emang sibuk banget ya. Sibuk banget. Sibuk banget. Kemarin banyak teman-teman juga minta ini, saya bilang waduh waktunya belum ketemu. Nggak apa-apa, Zoom aja Ketua, saya bilang Zoom dulu. Karena kita kadang-kadang sore itu masih di puncak Cikuasa di situ ya. Masih verifikasi gitu ya, monitoring verifikasi, ya hal-hal seperti itulah. Memastikan bahwa semua pendukung atau anggota parpol itu terverifikasi yang ada dalam sampling. Berarti habis ini langsung lanjut lagi nih? Ya, habis ini kita juga mungkin akan langsung monitoring lagi. Baik, kita tinggalkan Wilip Online nanti di sini ya. Itu namanya apa? Ini rest areanya KPU Kota Cilegon nih. Bagi sahabat Wilip yang mungkin pengen main-main KPU Kota Cilegon, melihat-lihat kondisi KPU, boleh. Ada rumah pintar pemilu di sini. Ada juga sahabat Wilip ya, Wilip Online di sini ya. Kita bisa ngopi-ngopi di sini. Bisa ngopi-ngopi di tempat ini. Namanya rest area KPU Kota Cilegon. Adem pokoknya kalau udah sampai di kantor ya. KPU. Baik, terima kasih sekali lagi Ketua. Sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mampram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Sam.